Februari 2024, Xiaomi Indonesia hadirkan Redmi A3. HP yang pertama kali hadir di pasar India ini menjadi penerus dari Redmi A2 yang rilis di Indonesia pada Mei 2023. Menariknya, Redmi A3 ini bisa dibilang tampil glow up dan sangat berbeda dari pendahulunya. Alih-alih menggunakan modul persegi seperti HP N3 pada umumnya, Redmi A3 malah menggunakan modul lingkaran besar mirip HP flagship Xiaomi 13 Ultra. Tak hanya tampilan saja, Redmi A3 juga glow up soal spesifikasi. Berikut nih kelebihan dan kekurangan Redmi A3 yang sudah tim Gadget merangkum. Tampil glow up, Redmi A3 memiliki tampilan desain yang cukup premium untuk HP harga 1 jutaan. Alih-alih menggunakan modul kamera persegi seperti pendahulunya Redmi A2, Redmi A3 justru menggunakan modul lingkaran besar di bagian tengah. Desain ini diberi nama Premium Halo Design. Jika dilihat sekilas, konsep modul kamera ini tampaknya terinspirasi dari HP Xiaomi di kelas flagship, yakni Xiaomi 13 Ultra. Ukuran modul kamera yang dimiliki kedua terlihat mirip jika disandingkan, namun isi dari modul kamera tentu saja berbeda. Redmi A3 dibekali dua kamera di bagian belakang dengan menempatkan kamera utama di bagian tengah modul. Kemudian di sisi kanan dan sisi kiri diisi kamera tambahan dan LED flash agar memiliki komposisi yang bagus. Menurut saya, Redmi A3 ini jadi salah satu HP murah dengan desain yang sangat tak murahan. Untuk bodi bagian belakangnya, Redmi A3 menggunakan material lapisan polikarbonat yang menarik. Bodinya ini memiliki tekstur yang khas ala kulit imitasi. Bicara soal kenyamanan, tepi bodi bagian samping Redmi A3 ini terlihat sedikit melengkung. Hal ini akan membuat lebih nyaman dan pas di tangan saat digenggam. Selain itu, ketebalan bodinya pun masih terbilang tipis, yakni 8,32 mm dengan berat 193 gram. Di bagian layarnya, Redmi A3 sudah menggunakan panel IPS LCD yang cukup luas, yakni 6,71 inci. Ukuran layarnya cukup luas yang sudah cukup menarik untuk aktivitas multimedia seperti nonton atau main game ringan. Desain bezelnya pun masih wajar dengan ukuran rasio bodi ke layar 82,9%. Sektor layarnya ini sudah didukung dengan resolusi HD+, meski begitu tampilannya sudah cukup oke untuk HP di kelas harganya. Sama seperti Redmi A2, Redmi A3 masih memiliki kemampuan kecerahan layar sekitar 400 nit. Jadi HP ini tetap masih bisa digunakan di luar ruangan dengan nyaman. Salah satu peningkatan yang dimiliki Redmi A3 adalah pergerakan layarnya yang sedikit lebih baik dengan refresh rate 90 Hz. Hal ini membuat aktivitas seperti scrolling media sosial atau browsing jadi lebih nyaman. Peningkatan yang dimiliki Redmi A3 tak hanya pada tampilan saja, tapi juga soal ketahanannya. Layarnya kini sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 yang membuatnya tahan terhadap goresan oleh benda tajam atau jatuh. Dari Redmi A series generasi pertama sampai Redmi A3, sistem operasi yang digunakan adalah Android Go. Jadi HP ini tak menggunakan MIUI seperti HP Redmi atau Xiaomi lainnya. Google mengklaim Android Go mampu suguhkan performa 30% lebih kencang ketika membuka aplikasi. Sayangnya ada beberapa fitur yang mungkin tak bisa digunakan, misalnya fitur Picture in Picture. Fitur ini biasa membantu untuk menjalankan video atau musik di latar belakang. Jadi Anda tak perlu menutup jendela video kalau kamu mau membuka aplikasi lain. Di samping itu, kehadiran Android Go di Redmi A3 memiliki kelebihan tersendiri. Terlebih ketidakhadiran MIUI membuat HP ini tak dibanjiri oleh bloatware. Tak hanya itu, Xiaomi juga masih menjamin keamanan perangkat dengan menghadirkan layanan software update hingga 2 tahun sejak masa pemakaian Redmi A3 ini. Sebagai HP kelas N3, baterai berkapasitas besar dan awet jadi hal wajib. Hal inilah yang membuat Xiaomi menghadirkan baterai 5000 mAh pada Redmi A3. Ukuran kapasitas baterai sebesar ini sudah jadi hal yang wajar, sebab salah satu hal yang diunggulkan oleh HP kelas N3 adalah ketahanan untuk penggunaan harian. Menariknya, dibandingkan Redmi A2 yang menggunakan port USB-C, Redmi A3 sudah lebih canggih dengan USB Type-C. Hal ini membuat pengisian daya 10W yang disematkan bisa sedikit lebih cepat, meski belum bisa disebut kencang. Xiaomi sudah menyertakan kabel dan kepala charger di paket penjualan Redmi A3.
Jadi Anda tak perlu khawatir akan menambah budget untuk memberi aksesori tambahan lainnya. Sektor lain yang juga jadi salah satu peningkatan dari Redmi A3 adalah hadirnya sensor fingerprint. Bahkan Xiaomi menyimpan sensor ini di bagian samping karena sudah terintegrasi dengan tombol power. Hal ini membuatnya jadi lebih mudah dijangkau. Kemudian untuk sensor lainnya yang disematkan adalah akselerometer. Sayangnya hanya ada dua sensor ini saja yang dimiliki oleh Redmi A3. Tak ada sensor gyro dan sensor proksimitas. Hal ini membuatnya terasa sedikit kurang memuaskan karena banyak fitur yang tak bisa digunakan. Untuk sektor kameranya, sebenarnya Redmi A3 tak mengalami peningkatan apapun dari pendahulunya Redmi A2. Di dalam modul kamera super besar terdapat dua kamera yang berisikan sensor wide angle 8 megapiksel dengan bukaan f2.0, ada pula lensa auxiliary 0,08 megapiksel untuk sensor kedalaman. Fitur tambahan pada kameranya juga tak jauh berbeda, yakni LED flash dan HDR. Tak tersedia fitur spesial seperti mode malam, pro ataupun panorama. Kabar baiknya masih ada mode portrait, short video, dan juga time-lapse. Redmi A3 menyiapkan filter khusus, yakni film kamera filter, agar hasil foto jadi lebih menarik. Untuk perekaman videonya, Redmi A3 sudah bisa merekam di kualitas 720p dan 1080p. Sayangnya, keduanya tak mendukung frame rate lebih dari 30 fps. Beralih ke bagian depan, Redmi A3 memiliki kamera selfie berukuran 5 megapiksel pada bukaan f2.2 yang sudah bisa diandalkan. Perekaman videonya pun masih sama, yakni berada di kualitas 720p atau 1080p. Salah satu kekurangan dari Redmi A3 adalah tak adanya peningkatan apapun di sektor dapur pacunya. HP ini masih menggunakan chipset Helio G36 yang juga digunakan pendahulunya Redmi A2. Meski begitu, Helio G36 masih oke jika mengingat dengan harga jual Redmi A3. Untuk spesifikasinya, Helio G36 memiliki fabrikasi 12 nanometer sehingga efisiensi dayanya sudah baik. Sedangkan untuk tenaganya mengandalkan 8 inti CPU, meliputi dari 4 core Cortex A53 dengan clock speed 2,2 GHz serta 4 core Cortex A53 dengan kecepatan 1,7 GHz. Sedangkan untuk kartu pengolah grafisnya menggunakan PowerVR GE8320 dengan frekuensi 680 MHz. Pengolah grafis ini mampu menyuguhkan resolusi maksimal mencapai 2400 x 1080 pixel dengan refresh rate 90 Hz. Kekurangan lain dari Redmi A3 adalah pengisian dayanya yang masih lambat, padahal HP ini sudah dibekali kemampuan ketahanan daya yang sudah cukup baik dengan baterai 5000 mAh. Penggunaan chipset dan layar yang lebih hemat daya juga memperpanjang durasi daya baterai setiap hari. Sayangnya, fitur pengisian daya yang dimiliki ini hanya 10 watt. Angka tersebut bahkan masih sama seperti generasi sebelumnya Redmi A2 dan Redmi A1. Redmi A3 masih belum dibekali fitur NFC, sama seperti generasi-generasi sebelumnya. Hal ini tentu saja menjadi salah satu kekurangan yang perlu diperhatikan. Padahal, NFC menjadi salah satu fitur konektivitas yang makin dibutuhkan fungsinya. Selain itu, keberadaan fitur NFC ini bisa jadi hal yang biasa terutama untuk HP kelas entry. Bahkan HP dengan harga di bawah 1 jutaan pun sudah memiliki fitur NFC, yakni Alcatel One S NFC. Kemudian, HP dengan NFC di kelas harga 1 jutaan pun sudah cukup banyak, seperti Tecno Spark 10C NFC, Realme C51, hingga Infinix Hot 30. Penggunaan Android Go pada Redmi A3 ini memiliki dua sisi, yakni sebagai kelebihan dan kekurangan. Sebut saja soal ukurannya yang lebih ringan saat digunakan. Kinerja HP jadi lebih lancar serta tak adanya bloatware yang mengganggu. Beberapa hal tersebut jadi kelebihan dari Android Go. Namun, tak semua orang mungkin akan menyukai atau nyaman dengan Android Go ini. Salah satu hal yang paling krusial adalah soal keterbatasannya. Fitur yang dimiliki Android Go ini tentu saja lebih sedikit atau setidaknya tak selengkap Android biasa. Hal ini membuat banyak batasan-batasan yang tak bisa dilewati. Jika penggunaan HP Anda hanya sebatas membuka media sosial,
melakukan panggilan telepon ataupun scrolling, Android Go ini cocok saja. Namun, jika penggunaan HP Anda lebih banyak yang membutuhkan fitur lengkap, maka sistem operasi Android Go ini rasanya kurang cocok. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.